Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyani Risa dari kelas D dengan PM 2317051032. Baik, pada video kali ini saya akan mengajarkan kuis 1 IoT Praktikum. Jadi di sini terdapat soal di mana diminta untuk mengukur suatu ketinggian air. Jika ketinggian air tersebut berada pada 1 cm sampai dengan 4 cm, maka buzzer LED mati. Lalu layar LED-nya itu akan menampilkan kalimat kering abangku. Lalu untuk yang jika ketinggiannya 5 sampai 10 cm itu LED untuk warna lampu hijau itu menyala dan OLED-nya itu menampilkan ukuran dari jarak ketinggian air tersebut. Dan buzzernya itu akan berulang bunyinya, tapi dia dalam rentan yang waktunya itu perlahan. Lalu untuk dari jarak untuk 11 sampai 45 cm itu buzzernya juga berbunyi, cuman dia agak lebih cepat bunyinya dan lampu LED kuning bernyala serta untuk menampilkan ketinggian itu menggunakan OLED. Lalu untuk 6 sampai 1 cm itu buzzer juga berbunyi, tetapi rentang waktunya itu lebih cepat dibanding untuk yang ukuran jarak tinggi dari 5 sampai 10 dan 11 sampai 45. Dan lampu LED-nya itu akan menyala yang berwarna merah. Nah, untuk menampilkan ke jarak tinggian air dari OLED-nya itu dia menggunakan layar di OLED. Jadi untuk pertama-tama kita mulai saja. Jadi di sini saya sudah membuka web untuk webnya. Untuk yang pertama itu di sini saya mencoba rangkai terlebih dahulu, yang dimana kita memerlukan 3 LED, yaitu hijau, kuning, dan merah. Berarti kita perlu 3. Kita butuh 3. Lalu di sini kita butuh juga 3 resistor. Yang dimana resistornya untuk menghubungkan ke ESP 32-nya. Ini kita bisa ubah warna dulu, misalnya kuning, ini hijau. Lalu untuk lampu LED ini itu kita bisa sambungin dulu yang hijau. Hijau ini. Ini aja deh. Nah, ini untuk yang merah itu kita sambungin ke pin di sini, misal pin 2 ini ya. Berarti ini kita sambungin ke resistornya, lalu ini kita tarik ke untuk yang pin nomor 2. Nah, lalu yang kaki sebelah sini itu kita sambungin ke GND 1. Lalu untuk yang kuning lalu untuk yang kuning ini kita sama, untuk yang ini kita sambungin ke
Handuk ini kita sini. Ini kita sambungin ke sini. Lalu yang ini itu kita sambungin ke pin 4. Pin 4 di sini. Berarti kita ke atas. Pin 4 sini nanti. Lalu untuk yang ini sama dia ke GND. Nah, ini lalu untuk yang hijau juga sama. Untuk kaki yang sebelah sini itu kita sambungin ke GND. Lalu untuk yang ini kita sambungin ke resistornya. Dan yang ini kita sambungin misal ke pin 17. Pin 17. Ini. Ini kita kasih minyak. Ini. Lalu di perintah soal ini juga dia memerlukan OLED LSD 1306. Yang dimana kita berarti tambah di sini untuk OLED. Ini berarti kan. Nah ini kita taruh di sini. Sini deh. Lalu untuk yang FCC ini itu kita sambungin ke 3 volt. 3 volt itu berarti yang ini. Sini. Lalu untuk yang GND itu ke SP12. GND itu ke GND. Oh ini ke sini. Ini GND ini sini. Lalu untuk yang SDA-nya itu kita sambungin ke misal ke pin 21. Pin 21. Pin 21. Ini dong. SDA ini kita sambungin ke misal pin 21. Pin 21 berarti kan ini. Lalu untuk SQL-nya itu kita sambungin ke pin 22. Nah, ini. Lalu kita lihat soal lagi. Di sini memerlukan ultrasonik. Berarti itu memerlukan alat untuk mengukur ketinggian airnya. Berarti ini kan HCSR04 ultrasonik. Ini kita taruh di
di sini deh. Nah, ini untuk tegangan VSC-nya itu kita taruh di 5 volt. 5 volt itu ini. Jangan 5 volt. Nah, terus untuk yang GND-nya itu ke SP32. Ke ISP32. Ini kan berarti. Nah, lalu untuk yang triggernya itu kita taruh di GPU 5. Di sini misal kita taruh kita taruh di triggernya itu kita taruh di GPU 5. Terus untuk yang echo-nya ini kita taruh di 18. 18 baru sini. Selesai. Lanjut ke buzzer. Oh, harusnya tadi tuh nganain buzzer dulu baru lampu LED sonic dan sensornya itu. Berarti kita ke nambah lagi untuk buzzernya. Nah ini yang merah ini merupakan kaki yang positif dan yang hitam ini merupakan kaki negatif. Nah untuk buzzer sendiri itu saya tempatin misal untuk yang positif itu di 16 dan untuk yang negatif itu di GND. Lanjut, karena kita sudah merangkai sirkuit yang sebelah sini, kita memerlukan kode untuk menjalankan sirkuit ini. Jadi kita memerlukan library, yang dimana library ini di sini saya memakai library ada Fleet untuk SSD 1306 karena ini merupakan yang ini maksudnya itu merupakan dia memakai yang SSD 1306. Lalu library untuk ada Fleet nah yang ini kita pakai juga. Lanjut, kita masuk ke kodenya. Kita memerlukan input untuk deklarasikan bahwa prosesor itu digunakan untuk menyertakan file header atau library ke dalam programnya. Jadi kita memerlukan include wire. Nah, wire sendiri ini itu library yang digunakan untuk komunikasi dengan interject sirkuitnya. Lalu kita perlu juga definisi untuk library include ada Fleet yang SSD 1306 ini. Lalu ada Fleet sendiri itu digunakan untuk mengontrol layar OLED yang 1306 ini. Lalu lanjut kita definisiin setiap kabel yang masuk ke
setiap pinnya ini. Jadi kita pakai define untuk yang sensornya ini, ultrasoniknya ini, di sini kan untuk yang trigger itu dia mengarah ke 5. Jadi sininya kita trig pin. Nah, value-nya ini merupakan value yang kita sambungin kabelnya itu, jadi 5. Lalu kita perlu definisiin lagi untuk yang echo-nya ini. Di mana kalau pin trigger tadi itu kan menentukan bahwa pin yang 5 ini itu digunakan sebagai pin track untuk sensor ultrasoniknya. Lalu untuk yang echo ini itu merupakan pin di mana yang menerima pantulan sinyal ultrasonik. Jadi untuk pin echo sendiri itu kita taruh di pin 18. Jadi di sini kita namanya echo. Untuk pinnya itu dia 18. Lalu kita definisiin lagi untuk buzzer. Buzzernya ini kan yang positif, dia itu mengarah ke 16. Jadi kita klik untuk 6-nya itu. Buzzer. Lalu untuk value-nya sendiri itu 16. Lanjut kita definisiin untuk lampunya, LED-nya. Jadi di sini untuk yang LED red atau LED yang merah itu dia mengarah ke 17. Ini dia mengarah ke 21. Lampu LED itu mengarah ke 21. Oh, salah ini mengarah ke 2. Berarti untuk yang LED red itu mengarah ke 2. Lalu untuk yang kita definisin lagi untuk lampu LED LED yellow itu lampunya mengarah ke, kita lihat di sini, itu mengarah ke 4. Yellow mengarah ke 4. Kalau untuk yang hijau, red, green, value-nya itu dia mengarah ke, untuk yang green itu mengarah, hijau mengarah ke 17. Nah, lanjut kita inisialisasiin untuk si layar OLED yang ini, yang dimana kita memerlukan library yang udah kita masukin tadi. Berarti ada switch SSD display
12864 satu, yang dimana ada Fleet address di 3406 ini itu dia mendeklarasiin tampilan objek yang dengan berkomunikasi dengan layar OLED. Kalau 1264 ini menentukan ukuran OLED yaitu menjadi pixel. Bar sendiri yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya OLED itu menggunakan komunikasi I2C. Min 1 itu menunjukkan bahwa tidak ada reset pin yang digunakan. Lalu kita masuk ke fungsi setup. Ini kita hapus aja. Lalu untuk setup sendiri kita pin mode, yang dimana pin mode ini untuk mengatur pin mode menjadi input atau output. Jadi kita pin mode untuk yang di atas ini tadi, triggernya itu pin untuk menghasilkan outputnya, output. Lalu untuk yang echo juga iya, dan buzzer LED merah, kuning, dan hijau. Jadi kita pin mode echo pin untuk menghasilkan outputnya. Jadi ini kita bisa copy. Ini kita ganti jadi buzzer. Lalu ini kita ganti jadi LED grand. Lalu untuk ini berarti kita ganti untuk LED yellow, bawah juga untuk LED red. Udah ini dimana untuk mengirim tracking ya, untuk mengirimkan pulsa ke pulsa Xionic. Echo-ping ini merupakan menerima pantulan dari ultrasonik, dan ini untuk menunjukkan bahwa memberi sinyalnya itu dengan kondisi apa gitu. Lanjut, kita while, yang dimana while begin ini fungsinya itu untuk memulai komunikasi dari si I2C tadi dengan perangkat. Lalu untuk yang kita memerlukan display begin untuk menginisiasi si layar OLED-nya ini dengan alamat si I2C itu ya. Jadi display begin SD 1306 switch CAP ICC. Nah, ini merupakan mode daya si OLED-nya.
0, 3, C. Lalu untuk kita buat lagi display untuk membersihkan layar OLED-nya. Kalau misalnya kondisinya itu berubah gitu. Display clear. Display. Lalu kita display lagi. Yang dimana yang ini fungsinya untuk menampilkan perubahan pada OLED. Lalu kita serial begin. Yang ini. Itu dia mulai komunikasi serial dengan yang red dari 200 ini. Lalu kita masuk ke fungsi loop. Yang ini bisa kita hapus. Lalu kita masuk ke sini. Loop. Yang dimana di loop ini kita float untuk tipe data dari jarak ukuran airnya ini. Karena kan kalau misalnya ukuran air itu enggak selalu bilangan bulat, integer. Jadi kita pakai float. Float distance, jaraknya, yang dimana kita get distance. Lalu float distance ini itu fungsinya untuk menyimpan angka desimal. Karena kan kalau misalnya air itu dia nggak selalu bulat jaraknya. Dia tingginya bisa desimal oleh karena itu makanya di sini pakai float. Lalu kita display lagi untuk bersihin layar OLED yang sebelum menampilkan teks baru gitu. Jadi display clear, display, lalu kita display lagi untuk ukuran ukuran untuk mengatur teksnya gitu. Jadi kalau misalnya teks itu pakai set text size. Itu sini ukurannya 1. Lalu kita display lagi untuk color. Jadi kita menampilkan teks yang berwarna putih, misal. Jadi set text color. Sini misal mau pakai warna putih. White. Lalu kita display untuk kursor itu 0,0 misal. Dimana posisi teks itu koordinatnya itu dimulai dari 0,0. Lanjut kita masuk ke sini. Ini kan ada
4 kondisi, yang dimana kondisi pertama itu ketinggian 1-4 meter, lalu 5-10, 11-45, dan 46-100. Jadi kita buat kondisi di sini, dimana kalau kondisi airnya kering, itu kita pakai if distance. Kalau misalnya airnya itu dia sama dengan 1, dan dia itu distance kalau airnya lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 4. Maka hasil outputnya itu dia akan buzzer dan LED mati. Lalu layar OLED itu menampilkan kalimat kering abangku. Ini kita copy aja. Berarti di sini kita digital white, yang dimana untuk mematikan buzzer ke semua LED gitu. Jadi kita nentuin di sini untuk buzzernya itu kan tadi mati. Buzzer, flow, yang dimana kondisinya itu mati. Lalu untuk semua LED-nya juga mati. Jadi digital white, LED green. Oh, ini LED green, flow. Lalu digital white, nah, ini kan untuk kondisi yang pertama, yang dimana kondisi pertama itu kalau misalnya ukuran jaraknya itu 1 sampai dengan 4, itu berarti buzzer sama lampunya itu mati semua. Dan dari tampilan si OLED-nya sendiri itu dia menampilkan, kita print si kering abangku yang ini. Kondisi yang kedua itu jika ketinggian airnya itu 5-10. Berarti kita else if, sebenarnya ini bisa kita copy. Nah, kondisinya itu tadi kan 5-10. 5-10. Terus untuk lampunya yang bernyala itu warna hijau. Jadi yang green ini kita ganti high. Lalu yang lain itu mati. Di sini kondisi buzzer di sini kan hidup nih, tapi dia waktunya perlahan. Berarti yang ini kita hapus, karena kan buzzernya itu belum, jadi kita buat kondisi baru. Yang dimana ini juga kita hapus. Lalu kita definisiin untuk static si buzzernya itu. Jadi onsite long
Dimana last buzzernya itu berhenti kalau misal kondisi ini itu sudah nggak terpenuhi gitu. Jadi last buzzer time. Jadi kondisi ini buzzer itu akan terus bunyi kalau misal kondisi ini itu terpenuhi. Lalu kita if untuk menggunakan sistem waktu yang bunyikan buzzer setiap misal 1,5 detik. If milis lalu dikurang sama si last buzzer time itu 1,5 detik. Kita tone untuk bunyi si buzzernya itu. Untuk waktunya itu segini 500, kalau untuk itu kasih buzzernya dan last buzzernya time. Teman-teman please. Jadi kondisi ini tuh bakal terpenuhi kalau misalnya ketinggian air itu 5 sampai 10. Nah, lampu hijau akan hidup dan buzzernya itu akan bunyi secara perlahan. Lanjut untuk kondisi yang selanjutnya. Yang ini kan 11 sampai 45. Berarti untuk yang ini kita bisa copy yang ini. Kita else if lagi. Else if masalah ini ya. Kondisinya itu tadi di sini 11 sampai 45. Berarti 11 45. Kita di sini kan untuk buzzernya itu udah diinisialisasi. Jadi kita alert untuk si buzzernya, kita tinggal panggil aja. Ukurannya itu 1000 per detik gitu. Nah gini. Dan kondisi yang ini warna kuning yang nyala. Berarti ini high, terus yang ini low. Lanjut untuk kondisi yang terakhir. Nah, kita else lagi. Kondisi yang ini itu kalau nggak salah 46 sampai 100. Berarti ini kita kasih 46 di 100. Dengan kondisi buzzernya itu kita out. Buzzer untuk kecepatannya itu dia lebih cepat dibanding yang sebelum-sebelumnya. Yang ini kondisinya lampu merah yang nyala.
Berarti ini low, ini high. Lalu kita gunakan fungsi distance. Ini kita hapus aja deh. Distance. Kita gunakan fungsi distance. Di mana kita float get distance. Ini tuh fungsinya untuk menerima dan mengirim sinyal ultrasonik untuk menghitung si jaraknya tersebut. Jadi kita digital write, kita masukin si sinyal ultrasoniknya ini. Untuk waktunya sendiri itu 2, lalu digital write itu untuk yang high itu adalah waktunya 10, lalu digital lagi salah. Lalu kita masukkan untuk durasinya. Kita masukin untuk durasinya itu kita pakai push in untuk nampilin si echo pin itu kondisinya high. Lalu kita kembaliin nilai untuk durasinya. Void si kalau tadi integer untuk kondensi tonnya itu ini 500.000. Nah, coba kita ini samakan coba kita run.
Nah, ini ada yang error. Get distance. Oh, ini kurang S. Ini kurang. Ini ada kita kemarin coba putaran. Nah, ini lampu hijau akan nyala karena kondisinya itu dia kondisi yang ini nih, yang dimana kondisi ketinggian air kalau misalnya dia 5 sampai 10 cm, makanya lampu hijau itu nyala. Tapi kalau misalnya kita ganti, misal untuk si ketinggian itu 2 cm, itu bakal di OLED-nya itu menampilkan kering abang cool karena di sininya di perintah soalnya itu untuk yang 1 sampai 4 cm itu buzzer dan LED-nya itu mati. Jadi dia memenuhi kondisi yang ini. Kalau misalnya kita ubah si ukuran jaraknya ini 8 itu kan berarti memenuhi kondisi yang ini, yaitu lampu hijaunya menyala dan buzzernya itu bunyinya secara perlahan. Lalu kalau misalnya kita ketinggiannya ubah lagi jadi kondisi yang ini 11 sampai 45, nah si lampu kuning dan buzzernya itu bunyinya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita ubah jadi kondisi yang ini 46 sampai 100, yang bakal si nyala itu lampu merah dan buzzernya bunyinya menjadi lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita ganti jadi 200, ini kan nggak ada kondisi memenuhi nih, di programnya nggak ada kondisi memenuhi, makanya dia nggak menampilkan apa-apa di OLED-nya. Nah, kalau misalnya kita ganti jadi kenapa nih? Nah, kalau misalnya di OLED kita ganti jadi 100, dia kan masuk kondisi yang 46 sampai 100. Nah, OLED-nya itu bakal menampilkan ukuran dari jaraknya itu, ukuran ketinggiannya. Begitupun dengan yang si 11 sampai dengan 45. Ini bakal nyala si lampu kuning. Ini juga akan menampilkan jarak ketinggian dari si OLED itu, dari si ketinggian airnya itu. Sama untuk yang 5 sampai 10. Ini bakal nyala lampu hijau dan di OLED menampilkan ketinggian dari airnya itu. Sedangkan untuk yang 1 sampai 4 tadi, dia bakal menampilkan ambang karena ketinggiannya berada pada 2 cm. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.